karena besar kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan, semua indah pada waktunya. Melalui berbagai cara-Mu yang ajaib, Engkau menuntun kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyatukan kami dalam kasih yang sempurna. Sambil menuju altar yang suci, hatiku terangkat kepadamu. Sambil menuju altar yang suci, jiwaku berkata kepadamu, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya Engkau sekarang memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkati untuk selama-lamanya. Kami datang menyerahkan pemberkatan nikah kudus antara kedua mempelai, Epi dan Ini, di mana Tuhan sendiri berkenan memanggil mereka untuk memberkati mereka selama-lamanya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan amanat dari firman-Mu
untuk pemberkatan nikah kudus ini Tuhan. Jemaat dan para undangan yang kami kasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. DNT bersama Yesus menggapai kemenangan. Keluarga yang berbahagia, keluarga besar Jeremias, Ishak, Manu, Ladojo, dan Maromo, bahkan keluarga yang terkait di dalamnya yang hari ini menyaksikan kedua anak, kedua mempelai, Epi dan Idi, yang telah menerima panggilan Tuhan untuk diberkati dan disatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah kudus untuk hari ini dan selama-lamanya. Khususnya yang paling berbahagia kedua adik saya, Epi dan Idi. Ternyata Tuhan itu dahsyat yang ajaib yang telah menuntun perjalanan kalian selama 7 tahun. Kalian hidup bersama-sama. Kalian menjaga hidup kalian baik-baik, menjaga hubungan kalian dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkenan memanggil kalian berdiri di altar ini, di hadirat Tuhan, di hadapan semua jemaat para undangan dan juga orang tua para saksi untuk menyaksikan bagaimana saudara dipersatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah kudus. Ada berapa hal penting yang saya akan sampaikan dalam amanat untuk pemberkatan nikah kudus ini yang menjadi landasan untuk perjalanan rumah tangga saudara Epi dan juga Idi. Yang pertama adalah bangunlah rumah tanggamu di dalam Tuhan. Hari ini kalian membangun rumah tangga kalian. Hari ini adalah hari yang penuh dengan cinta, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena Tuhan telah menuntun kalian dengan dahsyat dan memanggil kalian untuk dipersatukan dalam pemberkatan nikah kudus, janji kudus di hadapan Tuhan untuk hidup bersama selama-lamanya. Tapi panggilan Tuhan bagi saudara Epi dan Idi, bangunlah pernikahanmu di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan mulai dari kitab Kejadian dengan pernikahan Adam dan Hawa, dan Alkitab diakhiri dengan pernikahan anak domba Allah dengan jemaat, yaitu pernikahan antara Yesus Kristus dengan gerejanya atau jemaat. Dengan demikian maka pernikahan ini dilembagakan oleh Allah sendiri. Pernikahan adalah karya agung dari Tuhan. Pernikahan ini diselenggarakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka kita harus membangun rumah tangga kita, pernikahan kita di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-127, Mazmur 107 ayat yang pertama. Maaf, Mazmur pasal 107 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pesan Tuhan di dalam Mazmur pasal 107 ayat pertama kepada kita semua, khususnya kepada Epi dan juga Idi, jangan lupa untuk libatkan Tuhan dalam pernikahan. Undang Tuhan untuk selalu ada dalam rumah tangga kalian. Tinggikan Yesus, agungkan Yesus dalam rumah tanggamu. Buat Yesus penting dalam rumah tanggamu, karena Dia yang akan membuat rumah tanggamu kokoh, kuat, dan berbahagia di dalam kasih-Nya untuk
baru lagi. Bisa? Bisa. Tapi kalau Epi membangun rumah tangga, pernikahan, bolehkah istri dijual untuk beli istri yang baru? Boleh begitu, dan Epi? Tidak bisa. Boleh tidak ini menjual Epi supaya dapat suami yang baru? Jadi membangun rumah tangga di dalam Tuhan itu selama-lamanya tidak bisa minta orang lain untuk urus. Tidak bisa minta kakak tolong bantu urusan rumah tangga. Tidak bisa. Tidak bisa bilang mama tolong bantu saya urusan rumah tangga. Tidak bisa. Tidak bisa juga saudara katakan pendeta nanti tolong urusan rumah tangga. Tidak. Saudara berdua dipanggil untuk urus rumah tangga. Jadi pesan Tuhan yang pertama, bangunlah rumah tanggamu di dalam Tuhan. Dan pesan Tuhan yang kedua adalah tempatkan Tuhan menjadi pusat yang utama dalam hidup. Tempatkan Tuhan dalam rumah. Satu kali ada pendeta baru yang pindah di satu jemaat yang baru. Lalu pendeta mengunjungi rumah anggota satu persatu, satu keluarga di keluarga. Di bawah dia di satu keluarga, lalu kemudian tuan rumah tidak ada di rumah. Yang ada hanya nyonya yang ada di rumah. Kemudian pendeta bertanya kepada nyonya yang ada di rumah, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Lalu ibu ini bingung, dia tidak mau tahu, dia tidak tahu apa mau dia jawab kepada pendeta. Pendeta bertanya lagi, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Ibu ini tidak bisa menjawab. Pendeta tanya lagi, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Dan ibu ini tidak bisa menjawab. Sore hari seperti ini, suaminya pulang dari tempat kerja. Istrinya langsung katakan, ada pendeta baru yang datang di rumah kita. Oh, puji Tuhan. Tapi ada pertanyaan yang ditanyakan pendeta yang saya tidak bisa jawab. Pertanyaan apa itu kata? Apakah Yesus tinggal di rumah? Lalu apa kata ibu kepada pendeta? Saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Ya, ibu tidak katakan bahwa kita ini keluarga yang selalu rajin baca Alkitab, yang selalu rajin ke gereja, kita selalu memberikan persembahan dan perpenuhan, dan kami selalu membantu gereja. Kenapa tidak katakan itu? Pendeta tidak tanya itu, hanya pendeta tanya, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Adik Epi, adik adalah kepala rumah tangga. Kalau Yesus datang ke rumahmu, siapa yang akan buka pintu untuk Yesus? Saudara sebagai kepala rumah tangga yang harus buka pintu untuk Yesus. Kalau suamimu pergi bekerja, lalu kemudian Yesus mengetuk pintu rumah di mana kamu berada, apa yang kamu akan minta siapa untuk membuka pintu untuk Yesus masuk? Ini siapa yang akan membuka pintu? Saya. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan mau supaya Dia ada dalam rumah tangga kita dan menuntun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia untuk selama-lamanya. Lalu kemudian yang ketiga adalah buatlah komitmen yang terbuka dan jujur. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat marah. Jadi buatlah komitmen komunikasi yang terbuka dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, jangan lupa Bapak Epi dengan istri. Janji pernikahan. Pada hari ini di hadapan Allah, orang tua, saksi, dan jemaatnya, saya Epimanyu mengambil engkau Ludia Marisa Jeremias menjadi istri saya untuk
memilikimu dan mempertahankanmu mulai hari ini dan seterusnya, pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi Engkau dan menghormati Engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya dengan sesungguhnya. Yang aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Janji pernikahan. Pada hari ini, di hadapan Allah, orang tua, saksi dan jemaatnya, saya, Ludia Marisa Hermias, mengambil engkau, Epimanu, menjadi suami saya, untuk memilikimu dan mempertahankanmu mulai hari ini dan seterusnya, pada waktu baik atau buruk, pada waktu sehat atau sakit, pada waktu kaya atau miskin, untuk mengasihi engkau dan menghormati engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya dengan sesungguhnya. Terpujilah Kau, Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah. Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan. Biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan maha janji setia kami. Kalau tidak ada yang menyangka hari ini, maka saya memohon Anda berdiam untuk selama-lamanya. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kami akan bertelut dan berdoa. Para undangan dan jemaat tetap duduk di tempat dan mengangkat hati kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kedua mempelai, Epi dan Idi, dalam pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Allah yang baik, berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih telah memberikan istri yang baik untuk hamba-Mu, dan hamba-Mu akan mempertahankan semua ini hingga Maranatha menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan hamba-Mu suami yang baik. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu agar hamba bisa menghormati suami hamba sampai kematian memisahkan kami. Ya Tuhan, ya Allah di surga, menyambung doa dari kedua mempelai, Epi dan Idi. Tuhan, dengar permohonan mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka ada di altar ini Tuhan.
bertelut di hadirat Tuhan. Setelah mereka mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan untuk mengikat janji dengan Tuhan selama-lamanya, maka hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan hari ini, Allah yang telah menyelenggarakan pernikahan di Taman Eden, berkenan untuk memberkati mereka mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Karena apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap menjadi berkat untuk mereka. Ya Tuhan, ya Allah di sorga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan mencatat janji mereka bahwa mereka akan setia kepada Tuhan dan menjaga rumah tangga mereka berkenan hidup kudus untuk selama-lamanya. Maka kami minta kepadamu Tuhan, tolong supaya mereka jangan menodai pernikahan mereka. Kami minta kepadamu Tuhan, tolong supaya setiap saat mereka akan menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, saling mengasihi, saling menolong, dan mereka akan membuat Yesus yang terpenting di dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, ya Allah di sorga, ketika hamba-Mu menumpangkan tangan kepada kedua mempelai, kepada Epi sebagai suami dan juga Idi sebagai istri di dalam rumah tangga mereka, terima kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan telah berkenan mempersatukan mereka dalam keberkatan hidup ini. 7 tahun lamanya Tuhan, mereka telah meminta kepadamu supaya Tuhan mempersatukan mereka, dan Tuhan telah menjawab doa mereka, dan hari ini mereka berada di hadirat Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Mau berdoa Tuhan, berikan kesehatan yang baik bagi Emi dan Ibi, supaya mereka sehat dan menikmati sukacita kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Jauhkan sakit penyakit bahaya malapetaka di dalam rumah tangga mereka. Berdoa juga Tuhan memberikan berkat dalam usaha pekerjaan mereka untuk memenuhi keperluan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang tua mereka, bagi sesama, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu juga berdoa pada saat ini Tuhan, tolong berikan keturunan dalam rumah tangga mereka. Berikan laki-laki dan perempuan, anak-anak yang keturunan ilahi, yang menjadi berkat bagi orang tua dan juga menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Jeremias dengan Ibu, berkati Mama Manu yang sudah janda ini Tuhan, pelihara dia di dalam kasih. Ketika hari ini dia menyaksikan putranya Tuhan yang diberkati dalam keberkatan di kudus, kiranya Tuhan berkati Mama Manu selalu sehat dan setia kepada Tuhan, dan ia akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan memberikan keturunan di dalam rumah tangga Epi dan juga Didi. Ya Tuhan, ya Allah di sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan tinggal menyertai Epi dan Didi di dalam kasih-Mu, sehingga mereka akan menjadi suami istri yang takut akan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa oleh karena kasih-Mu. Berkati jemaat yang hadir, biarlah rumah tangga kami juga akan tetap ada di hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Orang-orang muda Tuhan tolong supaya mereka juga akan membuat komitmen untuk menikah dengan baik agar tidak menghalangi berkat dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
diluruskan lagi sampai di bagian samping, diperbaiki cadarnya. Ya, dan kita saksikan ciuman kasih dari Epi kepada istri tercinta. Hati-hati, sabar dulu sebentar. Iya, jangan cepat-cepat Epi. Jangan cepat-cepat, atur dulu posisi yang baik. Ya, tangannya diperbaiki di atas bahunya ini yang baik. Oke, silakan. Boleh pilih tempatnya, tapi jangan di bibir ya Epi. Silakan Epi. Jangan lama. Silakan. Iya. Tahan. Nanti diambil gambarnya dulu. Cukup Epi? Cukup. Cukup, baik. Saat ini kita akan menyaksikan penyalaan lilin persatuan. Ibu kedua mempelai. Dua kehidupan yang berbeda. Latar belakang keluarga dan sosial yang berbeda. Namun pada hari ini mereka akan dipersatukan dan menyatunya suatu kehidupan keluarga di dalam cinta dan komitmen. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku mengorbankanmu, meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Yang terhormat untuk memperkenalkan rumah tangga Tuan dan Nyonya Epi Manu. Kita berikan aplaus. Selamat berbahagia. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itulah kata 7 tahun yang lalu diucapkan oleh Epi dan Idi di tempat ini, dan mereka pun diberkati pada hari ini di tempat ini. Amin. Maka pada hari ini telah disahkan Epi dan Idi menjadi pasangan suami istri. Kiranya Tuhan akan memberkati Epi dan Idi dan kita semua pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita akan menyaksikan penandatanganan surat nikah. Saya akan membacakan surat pemberkatan nikah kudus Gereja Maseton hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Surat pemberkatan nikah. Nama Epi Manu. Tempat tanggal lahir 1 19 Oktober 1995. Mempelai pria. Dan nama Lodia Marisa Jernias. Tempat tanggal lahir Purpura 11 Maret 1997. Adalah mempelai wanita. Telah menerima pemberkatan nikah kudus di Gereja Maseton hari ke-7 Jemaat Bukit Harapan Belo, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 23 Juli 2025. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Pendeta yang memberkati Pendeta Ali Masnati, Master Filsafat, Pendeta yang memberkati dan mempelai pria Epi Manu, mempelai wanita
Claudia M. Dirdias. Baik, saksi dari mempelai pria Bapak hormati. Saya ulang, saksi dari mempelai wanita. Kami menyerahkan surat pemberkatan nikah